kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom saudaraku, firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 7 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Mengapa kita percaya kepada Tuhan? Ya karena Tuhan memang layak dipercaya. Kalau tidak percaya kepada Tuhan, maka kita percaya kepada siapa lagi? Karena memang Tuhan tertinggi dari segala sesuatu. Di atas Tuhan tidak ada lagi, tapi di bawah Tuhan adalah kita dan segala ciptaannya. Sehingga kepada Tuhan kita bergantung. Dia pencipta kehidupan kita, Dia pemilik kehidupan kita, Dia punya rencana atas kehidupan kita. Sehingga percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, totalitas. Bahkan sandarkan hidup kita pada Dia tanpa tersisa. Karena memang Tuhan layak dipercaya. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sehebat-hebat pun pengertian kita yang besar sekalipun tetap terbatas jika dibandingkan Tuhan yang adalah maha. Maka sebetulnya secuil saja yang kita miliki jika dibandingkan dengan kemahakuasaan Tuhan. Nah, kita harus dengan rendah hati sadar akan keberadaan diri kita, kita sandarkan diri pada Tuhan. Karena sehebat apapun kita, maka bijaksana Tuhan lebih luas, lebih besar, lebih agung daripada kehebatan kita. Karena itu jangan bersandar pada pengertianmu, pada pengalamanmu, pada hal-hal yang engkau miliki yang luar biasa, pada jabatan, pada kekayaan, pada saudaramu, dan lain sebagainya. Utamakan percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan nomor satu dalam kehidupan kita. Sehingga dalam bagian ini kita diingatkan bahwa tanpa Tuhan sebetulnya kita nothing. Kita kosong, kita nol. Tapi dengan adanya Tuhan, kita tahu bahwa ada pribadi yang tahu jalan kehidupan saya, yang tahu masa depan saya, sehingga kepada Dia saja saya bersandar. Dalam bagian ini dikatakan bahwa jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Karena seringkali kita manusia rasa sudah luar biasa hebat. Dan seringkali kita bersandar pada pengertian kita. Dan kita lupa bersandar pada kekuatan Tuhan yang maha itu. Dan dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mengakui Tuhan di dalam segala perbuatan kita. Bahwa memang apapun yang terjadi pada kehidupan kita sebetulnya tidak lepas daripada tangan Tuhan yang mengukir, yang menuntun kita. Karena memang Tuhan adalah Tuhan gembala kehidupan kita, yang membawa kehidupan kita ke dalam kehidupan seperti yang Dia kehendaki. Kepada air yang tenang, kepada rumput hijau, bahkan di dalam lembah kelam pun Tuhan berserta dengan kita. Tidak ada alasan sebetulnya kita tidak mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengakui saja perbuatan Tuhan yang maha itu. Karena sebetulnya tanpa kita sadari, waktu kita sudah berbuat sesuatu yang luar biasa sekalipun itu bisa gagal. Tetapi di balik kehebatan kita ada tangan Tuhan yang besar
yang memimpin, yang menolong kita, memberi suatu pengertian bijaksana. Terkadang kita sudah buntu dari usaha pikiran dan apa yang kita usahakan. Kadang kita sudah tidak berdaya lagi, tapi selalu ada energi yang baru. Kenapa? Karena Tuhan memberi kekuatan. Nah, sekarang saya mengakui Tuhan harusnya setiap langkah kehidupan saya, bahwa memang Tuhan selalu buka jalan. Ketika banyak jalan tertutup, Tuhan tidak kekurangan cara untuk membuka pintu-pintu yang terbuka. Kepada siapa kita bergantung? Apakah kepada pengertian kehidupan kita yang terbatas? Tidak. Harusnya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengerti, yang tahu setiap langkah dan jalan kehidupan kita. Bahkan Tuhan mengerti jalan-jalan yang tertutup itu bagaimana bisa terbuka. Saya seringkali rasa malu kepada Tuhan. Karena saya rasa ini sudah buntu, saya sudah tidak berdaya, saya sudah menyerah. Ternyata Tuhan buka jalan. Sesuatu yang saya dapat justru di luar apa yang saya bayangkan. Tapi kemudian saya juga belajar bahwa kadang saya sudah berupaya luar biasa lakukan sesuatu, akhirnya apa yang saya lihat? Tangan Tuhan yang bekerja. Di balik kehebatan tangan saya ini, tetap saja tangan saya ini lemah. Di balik kehebatan pikiran saya ini, tetap saja pikiran saya ini lemah. Tetapi saya menyadari kalau saya bisa kuat, saya mampu, saya dapat sesuatu jalan keluar. Saya tahu bahwa di balik pemikiran saya yang terbatas ini, ada pemikiran Tuhan yang tidak terbatas. Di balik tangan saya yang terbatas ini, yang lemah ini, ada tangan Tuhan yang kuat, yang tidak terbatas. Sehingga kepada Dia saya bergantung. Nah, dalam bagian ini dikatakan, karena itu bukan hanya kita mengakui segala keberadaan yang Tuhan kerjakan, tapi jalan-jalan kita salah akan diluruskan oleh Tuhan waktu kita mengakui keberadaan dirinya. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan meluruskan, yang bengkok diluruskan, dikembalikan kepada jalan yang benar. Jadi ada kemungkinan kalau jalan kita salah, ya memang Tuhan ingin supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Sehingga jangan marah dulu pada Tuhan. Kalau misalnya usaha kita gagal, pekerjaan kita menjadi tersendat-sendat, kita penuh dengan masalah, jangan langsung marah, komplain pada Tuhan, koreksi diri dulu. Kalau kita rasa memang itu karena keberadaan saya yang keliru dalam tindakan atau perbuatan, maka saya harus mengoreksi diri saya dan berubah. Tapi kalau saya sudah benar dan Tuhan punya cara yang lain, jalan yang lain, saya harus ikut caranya Tuhan. Karena cara yang benar menurut kita sekalipun belum tentu sesuai dengan maunya Tuhan. Tuhan ada banyak cara, 1001 cara, lebih dari apa yang kita bayangkan. Kita paling punya planning A, B, C, ya paling sampai 10 lah planning kita. Tapi Tuhan bisa 1000. Karena itu jangan pernah meremehkan jalan-jalannya Tuhan. Kita perlu bergantung pada Dia. Sehingga dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan menganggap diri kita bijak. Sehebat-hebat apapun kita terbatas. Sekuat-kuat tangan kita pun terbatas. Sekuat-kuat pun stamina kita, suatu saat kita jadi terbatas juga. Dan kita bisa menjadi orang yang tiba-tiba sakit, lemah, tak berdaya. Saya beberapa kali melihat orang-orang yang rasa dirinya luar biasa, merasa tidak perlu orang lain, ternyata waktu tidak berdaya seperti anak kecil yang sampai menghafal huruf A sampai Z, butuh anaknya yang membantu dia. Di situ saya lihat, sedikit saja Tuhan sentil, udah gak berdaya. Karena itu, jangan pernah menganggap diri kita bijak. Tanpa Tuhan kita gak bisa lakukan sesuatu yang luar biasa. Karena itu, ajakan Alkitab adalah, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya ini memang kunci kehidupan kita. Takut pada Tuhan, jauhilah kejahatan. Waktu kita bekerja, takut akan Tuhan, jauhkanlah kejahatan. Waktu kita melayani, takut Tuhan, jauhilah yang jahat. Sama seperti waktu kita
berbisnis, ya kita harus takut pada Tuhan. Jauhilah sesuatu yang jahat. Korupsi misalnya, menipu orang misalnya. Dengan kata lain bahwa kita ingin jalan kita beres. Jalan kita menyenangkan hati Tuhan. Ada suatu rasa takut, gentar pada Tuhan. Meskipun orang lain gak lihat, tapi Tuhan lihat. Itulah bisnis kita. Kenapa ada orang yang bisa takut luar biasa, padahal gak ada orang lihat, dia gak berani ambil sesuatu milik orang lain tentunya. Karena dia tahu Tuhan itu gak mungkin buta. Tuhan gak mungkin tidak lihat perbuatan kita. Yang ada di pikiran kita sebelum kita lakukan, Tuhan sudah tahu. Maka dari itu kita ya perlu takut akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Nah itulah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Jangan pernah sembarangan menjalani hidup ini. Maka percayalah kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita, saya yakin kalau kita percaya pada Tuhan, maka kita akan bergantung pada Tuhan, maka kita akan takut akan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.